negara Asia maju, Jepang atau Korsel. Indonesia! Congratulations! The Republic of Indonesia. 还没讲完哈。那我想我问最后一个问题，就是说， Indonesia akan menjadi tuan rumah World Skills. Oke guys, hari ini aku mau cerita sedikit tentang satu kabar yang kelihatannya mungkin nggak terlalu viral, ya, nggak rame. Tapi menurut aku kalau kita ngomongin masa depan Indonesia, itu penting banget. Power of skills to transform lives. Indonesia. Soalnya gini guys, belum lama ini Indonesia ikut satu kompetisi tingkat Asia. Dan fokusnya kompetisi ini pada keterampilan nyata. Jadi itu bukan teori, bukan pidato, namanya World Skills Asia 2025 guys. Jadi dalam ajang tersebut, delegasi Indonesia berhasil membawa pulang 8 medali. As the speak announced, they represent the spirit of the team and the pride of their country. Jadi guys, Indonesia pelan-pelan mulai serius membangun fondasi sumber daya manusia, dan yang penting terutama di kalangan anak muda. Yang menarik juga, prestasi ini datang dari bidang IT, ya, teknologi informasi. Kita semua tahu kalau bidang ini IT itu biasanya dianggap keunggulan negara Asia maju, ya, kayak Jepang atau Korsel. Tapi Indonesia udah mulai berhasil di bidang ini juga, berhasil guys. Jadi itu yang bakal kita bahas hari ini. Siap guys? Tanpa berlama-lama, langsung aja, let's go! Jadi guys, biar nyambung kita lurusin dulu. Apa itu World Skills? World Skills itu bukan lomba pamer, bukan lomba biasa ya. Ini sebenarnya adalah kompetisi keterampilan berskala internasional ya, dan kompetisi ini udah berjalan sejak tahun 2012 untuk level Asia. Fokusnya guys itu kemampuan praktis. Kemampuan yang memang dipakai di dunia kerja nyata. Nurture their talents. Jadi di dalam kompetisi ini ada lebih dari 40 bidang keahlian guys. Mulai dari manufaktur, konstruksi, otomasi industri. Yuk kita lihat keahlian-keahlian apa itu ya. Oke. Ada manufacturing and engineering technology, ya, teknologi manufaktur, teknologi bangunan, teknologi informasi dan komunikasi. Ada seni juga, ya. Nah, kita lihat ini, ya, di mana Indonesia menang teknologi informasi. Jadi di sini ada banyak, ya, teknologi jaringan, ya, IT Network System Administration, Mobile Application Development, Software Application Development, banyak ya. Jadi banyak keahlian di sini guys ya. Cukup serius ternyata ajang ini. Oke guys, peserta ajang ini ya, ajang World Skills. Sebenarnya ini anak-anak muda yang dipilih lewat seleksi ketat, dan semua ini terjadi di negara masing-masing ya. Jadi yang datang ke World Skills itu bukan yang coba-coba, itu anak-anak yang memang udah teruji, udah siap-siap untuk lomba level kayak gitu ya, level tinggi. Jadi World Skills itu sebenarnya guys kayak cermin. Karena dari ajang ini kita bisa lihat pendidikan vokasi di suatu negara itu beneran jalan atau itu cuma formalitas. Dan juga kalau pelatihannya itu nyambung sama dunia industri ya atau enggak. Apakah anak muda itu siap terjun kerja atau enggak. Dan apakah negara itu punya rencana jangka panjang soal sumber daya manusia. Semua itu guys sebenarnya cukup terlihat di ajang itu. Jadi cukup serius kompetisi ini ya. Dan menarik juga.
Oke guys, sekarang dikit soal prestasi Indonesia di World Skills Asia 2025. Indonesia sebenarnya datang dengan persiapan yang serius. Dan hasil akhirnya Indonesia berhasil membawa pulang 8 medali dari berbagai bidang. Menurut aku guys, ini bukan angka kecil. Dan yang bikin tambah menarik guys, medali-medali itu datang dari bidang teknis. Dan bidang itu berat sekali. Sekarang yuk kita intip dokumen hasilnya ya. Ada software application development ya, Indonesia dapat bronze. Ada bidang electronics ya, Indonesia juga berhasil di sini. Ini yang medali perak, ini Pandu Dewangga-Renata. Industrial control industry, serius juga. Automobile technology juga ya, medali bronze medal. Apalagi refrigeration dan air conditioning. Ini yang paling penting. IT Network Systems Administration ya, dan di sini medali emas ya. Rasha Syari Amerista Lip. Keren sih, hasilnya bagus guys. Tentu aja guys, yang paling menonjol itu medali emas di bidang IT Network System Administration, teknologi informasi. Dan gold medal itu diraih oleh Rasha Syari Amerista Lip. Siapa dia? Dia itu mahasiswa Universitas Komputer Indonesia. Jadi Rasha Syari itu bukan sukses instan guys ya. Bukan muncul tiba-tiba. Sebelum tampil di level Asia, dia melewati tahapan panjang ya. Dari lomba tingkat kota, tingkat provinsi, terus itu tingkat nasional ya, dan sampai level Asia Tenggara. Dan di level Asia Tenggara dia juga meraih emas. Yang menarik latar belakang Rash itu adalah SMK, dan SMK dengan spesialisasi IT jaringan ya, teknologi informasi jaringan. Artinya guys, sejak awal dia memang ditempa di jalur praktis ya, itu sangat penting. Jadi di kompetisi ini yang diuji itu bukan sekedar teori ya, itu kemampuan nyata ya, kayak merancang jaringan, mengelola sistem, menjaga kestabilan layanan ya, menyelesaikan masalah di bawah tekanan waktu, itu yang paling sulit ya. Now we start from the bronze medal goes to Korea, Hyungjun Lee. And the silver medal goes to Japan, Yunha Hirano. And the gold medal goes to Indonesia, Raj Ashari Amris Tabi. Congratulations, winners. Please come on stage. The silver medal. Yes. Congratulations. 接下来要有请林文珍。Congratulations! Now time for the group photo together. A big smile. Yay. Congratulations, winners. You can now proceed to... Selain emas guys, Indonesia juga membawa pulang medali perak. Dan medali perak itu di bidang industrial control, diraih oleh Pandu Dewangga-Renata. Dia juga siswa SMK dan prosesnya juga mirip. Dia juga menempuh jalur panjang ya, lewat lomba berjenjang dan pelatihan industri. Jadi guys, dari dua contoh ini aja udah kelihatan bahwa prestasi Indonesia datang dari proses yang konsisten ya. Itu bukan kebetulan. Itu sebenarnya bukan soal satu orang genius. Ini mulai jadi pola. 我以为你还没讲完哈。那我想我问最后一个问题，就是说，毕竟拿金牌嘛，那我觉得除了要感谢。 Oke guys, kalau kita mundur sedikit ke belakang ya, Indonesia sebenarnya udah ikut World Skills sejak tahun 2012. Tapi dari tahun ke tahun, partisipasi itu jadi sarana belajar. Ya, sarana mengukur diri dan juga memperbaiki sistem pelatihan dalam negeri. 这可能有很多细节，我们讲态度，作为最后一个问题。一个优良的选手必须 Jadi pelan-pelan hasilnya mulai kelihatan, bidang yang diikuti makin beragam, pembinaan makin serius, ya, prestasi pun mulai konsisten. Ini menunjukkan bahwa ada proses jangka panjang dan proses itu sedang berjalan di balik layar meskipun jarang disorot publik. the Republic of Indonesia.
Dan puncaknya guys adalah keputusan bahwa pada tahun 2027 Indonesia akan menjadi tuan rumah World Skills. Ini bukan keputusan kecil guys. Artinya Indonesia dianggap cukup siap, Indonesia cukup baik, ya dianggap cukup baik dari sisi organisasi. Ada fasilitas dan kualitas sumber daya manusia juga dianggap baik. Ya, keren banget guys. Karena dunia akan datang ke Jakarta ya dan melihat langsung gimana Indonesia menyiapkan talenta muda. The Indonesia delegation to the stage. Tapi ini juga guys tanggung jawab besar karena menjadi tuan rumah itu berarti bukan hanya soal acara, itu juga soal menunjukkan bahwa Indonesia pantas berada di level itu, bukan sekedar numpang nama. Oke guys, cerita ini cerita partisipasi Indonesia di World Skills. Sebenarnya cerita penting karena cerita ini sebenarnya nunjukin bahwa Indonesia itu lagi jalan meski nggak selalu ramai di media. Anak muda di Indonesia dilatih, disiapkan dan juga dikasih ruang buat naik level. Tentu masih banyak PR, itu jelas. Tapi prestasi kayak gini guys, nunjukin bahwa Indonesia nggak lagi cuma ngomong soal potensi. Indonesia mulai nunjukin hasil konkret. Dan kalau pola ini terus dijaga sampai 2027 dan seterusnya, Indonesia nggak datang ke panggung dunia sebagai penonton aja. Indonesia datang dengan kepala tegak, dengan generasi muda yang siap berdiri sejajar. Terima kasih udah nongkrong bareng aku, bareng Roomsoft. Jangan lupa like, share, dan subscribe to the channel. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Paka-paka.